Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sejumlah makam di pemakaman Muslim Gunung Guntur Balikpapan ambrol saat hujan. Menjelang Ramadan, harga cabai lokal di Pasar Sanggam Aji di Layas, Kabupaten Berau melambung. Dua kakak beradik di Kutai Barat selama belasan tahun terbaring di tikar akibat menderita kelainan genetik. Sejumlah makam di pemakaman Muslim Gunung Guntur Balikpapan Tengah ambrol. Peristiwa ini terjadi saat kawasan tersebut diguyur hujan deras Rabu dini hari. Tercatat 8 makam yang ambrol. Atas persetujuan ahli waris, pengelola makam sudah memindahkan beberapa jasad yang makamnya ambrol. Sedangkan beberapa jasad lainnya dipindahkan oleh ahli warisnya. Hingga saat ini masih ada beberapa makam yang kondisinya mengkhawatirkan. Pengelola makam masih menanti keputusan ahli waris dan dinas terkait untuk perbaikan makam-makam tersebut. Jadi totalnya itu kalau kita lihat dari gijingan yang larut, sekitar 8 gijingan yang larut, terus yang tengkorak yang didapat itu 3, 1 bayi, 2 orang tua. Nah, semuanya itu sudah dimakamkan. Nah, tinggal 5 itu pun yang 5 itu kan kafannya masih ada di tempat, cuma gijingannya yang larut. Sudah diambil sama pihak keluarga masing-masing yang sudah dikuburkan lagi itu Pak ya? Belum Mbak, Okay. baru satu jenazah yang dipindahkan sama ahli warisnya. Mengantisipasi longsor susulan, beberapa makam yang kondisinya mengkhawatirkan ditutup menggunakan terpal. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Hadir dan membersamai gerakan dari teman-teman mahasiswa hari ini. Bahwa hari ini kita tahu Berjalan kaki, belasan anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Balikpapan ini berangkat menuju ke kantor wali kota. Aksi tersebut digelar sebagai protes HMI terhadap penanganan banjir yang tak kunjung tuntas meski sejumlah proyek penanganan banjir sudah dikerjakan. HMI menyebut banjir tidak hanya menyebabkan warga kesulitan beraktivitas, namun sudah membuat ekonomi mereka terdampak. HMI mendesak pemerintah kota menangani banjir lebih serius dan tidak hanya sekadar menurunkan anggaran. Pemkot harus mengkaji lebih mendalam mekanisme penanganannya agar dana yang digelontorkan terlihat hasilnya. Kami hadir di sini untuk kemudian menjadi alarm dan pengingat bahwa masih ada persoalan banjir yang belum kemudian terselesaikan. Pada malam hari tadi terjadi banyak titik banjir, kemudian banyak masyarakat yang kemudian terdampak. Apakah kemudian hari ini masyarakat kemudian turun langsung, kemudian mengecek, ya, kemudian terkait dengan hal itu, apakah mereka menemukan di mana sih persoalan hal tersebut? Nah, ini yang kemudian menjadi beberapa pertanyaan bagi kami. Bagi proyek-proyek yang kemudian sudah terselesaikan, ternyata di depan Pasker contohnya kemudian masih terjadi banjir. Terus kemudian proyek gas ampal yang kemudian belum selesai, dan kemudian banyak sekali proyek-proyek drainase yang kemudian dijalankan. Tetapi kemudian sampai dengan saat ini belum terlihat dan muncul hilal bahwa hari ini banjir di Kota Balikpapan akan kemudian terselesaikan. Usai menyampaikan orasinya, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib, namun mereka mengancam akan turun dengan massa yang lebih besar jika penanganan banjir tidak tuntas dengan segera.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Yang kami butuhkan adalah pernyataan yang konkret. Kalau memang hari ini PT karena memang kan bidang kami Buruh sawit yang tergabung dalam Serikat Pekerja Borneo mengadu ke DPRD terkait upah mereka yang masih di bawah upah minimum kabupaten atau UMK. Aduan tersebut disampaikan buruh saat menghadiri undangan mediasi antara buruh dan manajemen perusahaan Gunta Samba Group di ruang rapat DPRD Kutim. Para buruh mengeluh tekanan perusahaan kepada para buruh semakin berat. Para buruh yang berhimpun di organisasi buruh diminta untuk keluar dengan menandatangani surat pernyataan. Terkait upah rendah dialami hampir semua buruh di perusahaan yang kini mereka tuntut. Kebebasan berserikat tidak ada di sana, Pak. Karena pelarangan berserikat, dan kita sudah bentuk serikat pekerja, ya, bahkan sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja itu disuruh mundur sama manajernya, manajernya Pak Akbar itu, disuruh mundur, disuruh surat dia ditekan untuk menandatangani surat pengunduran diri menjadi anggota serikat, itu yang pertama. Terus yang kedua di sana itu Pak masih sistem pengupahannya masih menggunakan skalasi, jadi mayoritas pekerja itu upahnya itu Pak setiap bulan itu di bawah UMK. Mayoritas itu Pak. Jadi kita meminta supaya mereka menggunakan skala waktu saja. Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, amat kecewa karena perwakilan perusahaan tidak hadir dalam mediasi tersebut. Agar perusahaan ini menaati aturan ketenaga kerjaan, maka DPRD akan membentuk pansus guna mendalami perkara yang dialami para buruh. Lanjut ke tahapan rencana DPR untuk dipansuskan persoalan-persoalan yang terkait dengan Gunta Samba Group ini, karena terlalu banyak kasus yang terjadi, terlalu banyak menurut kita pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan ini, sehingga kita perlu pansuskan. Dan terkait hari ini ya kita tidak bisa menyampaikan banyak hal karena pihak perusahaan tidak hadir. Dan kita telah menerima 14 tuntutan dari pihak serikat untuk disampaikan kepada kita. Bahkan ada satu tadi kasus yang sudah dilaporkan ke polisi. Jika pansus menemukan kejanggalan dan pelanggaran hukum, maka DPRD akan merekomendasikannya ke pihak terkait untuk memberikan tindakan kepada perusahaan tersebut sesuai kewenangannya. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Dan juga dari pengacara berkaitan dengan kasus. Barang bukti 30,55 gram sabu-sabu ini disita di Treskoba Polda Kalimantan Timur dari dua tersangka yang salah satunya polisi aktif berpangkat Brigpol. Narkoba tersebut akan dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Buka-buka semua, Pak. Peredaran narkoba yang melibatkan oknum polisi berinisial R ini terungkap dari penangkapan Bedu di sebuah apartemen di Balikpapan. Bedu dalam kondisi terpojok akhirnya mengaku jika narkoba itu dibeli dari R. R lalu diciduk oleh tim di Treskoba Polda Kalimantan Timur. Tapi kita semaksimal mungkin. Sudah berapa lama dia mengedarkan informasi terbaru? Ya, informasi dari hasil BAP ini baru kali ini dia melakukan. Informasinya ternyata si Brigpol ini juga positif. Sudah diperiksa ini negatif, hasilnya negatif. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin juga ya untuk mengambil BAP-nya, mengambil urinnya, tak hasilnya negatif. Jadi satu sisi Brigpol ini pengedar. Ya, kita lihat di situ pengedar. Ya. Usai pemusnahan, bubur sabu-sabu ini dibuang ke dalam kloset. Sementara, kedua tersangka kini menanti proses persidangan untuk memutuskan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah makam di pemakaman Muslim Gunung Guntur Balikpapan ambrol saat hujan. Menjelang Ramadan, harga cabai lokal di Pasar Sanggam Aji di Layas, Kabupaten Berau melambung. Dua kakak beradik di Kutai Barat selama belasan tahun terbaring di tikar akibat menderita kelainan genetik. Sepeda motor berbagai merek disita polisi dari 2 pria kembar yang salah satunya ditangani Satreskrim Polres Berau untuk kasus serupa. Pelaku tersebut bernama Yasan Wiranata. Meski wajahnya lugu namun sifat mencurinya cukup ganas. Tercatat 5 sepeda motor yang dicuri dan rata-rata dicuri di halaman dan teras rumah warga. Sepeda-sepeda motor inilah yang akan dibagikan oleh Menhankam Prabowo Subianto kepada Babinsa yang bertugas di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Total sepeda motor yang dibagikan secara bertahap ini berjumlah 2.000 unit. Prabowo Subianto menyatakan pembagian sepeda motor untuk menunjang tugas dan kinerja Babinsa sebagai ujung tombak bagi TNI untuk menjaga keamanan. Ledakan keras terjadi di sebuah perusahaan isi ulang tabung oksigen di Jalan Teku Umar, Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda menyebabkan bangunan gudang penyimpanan tabung gas rusak dan melukai 3 pekerja. Kerasnya ledakan menyebabkan kaca jendela salah satu rumah di seberang jalan pecah. Ratusan buruh sawit berunjuk rasa di depan kantor Bupati Berau di Tanjung Redep. Para buruh meminta pemerintah Kabupaten Berau membantu nasib mereka karena merasa diberhentikan secara sepihak. Para buruh juga menuntut upah mereka tetap dibayar hingga pemberhentian ini berkekuatan hukum tetap melalui persidangan hubungan industrial. Satu dari 2 tersangka pengedar narkoba yang digiring di Tres Narkoba Polda Kaltim ini adalah polisi berpangkat Brigpol. Sedangkan tersangka satunya bernama Abdul Rahman alias Bedu. Bersama kedua tersangka disita barang bukti sabu-sabu seberat 30,55 gram. Pria yang digelandang polisi di Polres Kutai Barat ini merupakan pengedar obat keras jenis Yaridon. Pria berinisial S dan sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ditangkap bersama barang bukti 1.968 butir obat Yaridon yang dikemas dalam 2 bungkus besar. Polisi memastikan obat yang disita dari tangan S merupakan jenis baru yang ditemukan di Kutai Barat.
Gardu listrik di Tanjung Redep Berau inilah yang diharapkan mampu mengurangi pemadaman bergilir di Kabupaten Berau. Akan tetapi hingga kini pemadaman tetap berlangsung menyebabkan warga makin resah. DPRD Berau mendesak PLN dan Perusda Kelistrikan agar krisis listrik ini bisa diatasi sebelum Ramadan. Sebuah minibus berwarna putih menjadi sasaran kemarahan 3 pria di Jalan Cermai, Samarinda. Rekaman melalui kamera ponsel warga memperlihatkan 3 orang berusaha merusak mobil menggunakan kayu, tangan, dan batu. Peristiwa ini bermula saat pengendara mobil berupaya hendak menabrak pemilik ruko. Aksi nekat itu dilakukan karena pengemudi mobil tidak terima ditegur penghuni ruko saat memarkirkan mobilnya di depan ruko. Barang bukti ratusan paket kosmetik dan 599 butir pil ekstasi ini disita polisi di Samarinda dari 2 wanita bernama Usiana dan Meilani. Dari penangkapan ini terungkap jika kosmetik yang sudah diproduksi selama 7 tahun serta pil ekstasi ini diproduksi sendiri oleh kedua wanita tersebut. Sebelumnya berapa? Harga cabai di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau melonjak dari harga Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan cukup tinggi ini terjadi pada cabai lokal. Sedangkan cabai dari luar daerah dijual dengan harga Rp85.000 per kilogram. Para pedagang menyebut kenaikan ini sudah berlangsung 1 minggu. Lombok seon 12.000. Seon lah? Iya. 100, ada yang 120. Sekilo? Iya. Itu lombok dari mana? Lombok lokal atau lombok Kalau dulu? yang dari Samarinda 85. 85? Kalau lokal 120. 120? Iya. Ini mulai kenaikan mulai kapan? Sudah ada 1 minggu. Sudah semingguan lah? Meski harga cabai lokal naik secara drastis, sebagian pembeli belum mengetahuinya. Mereka tetap membeli cabai karena merupakan salah satu bumbu penting. Nggak tahu ya. Tadi belinya berapa ini Pak? 10 ke berapa? 10.000 ya. Tapi biasanya kalau beli ada 1 kilo atau setengah kilo? Nggak pernah ya. Tadi dikasih tahu harganya berapa tuh waktu 1 kilonya? Enggak. Kalau aku sering beli cuma itu langganan 10.000. Oh, biasanya cuma langsung nanya-nanya gitu ya. Dan harga Lombok naik, Pak? Nggak tahu Pak ya. Tadi belinya berapa Pak? 95 Pak ya. 95 sekilo. Sebelumnya sebelum membeli dengan harga 95 sebelumnya berapa Pak? Saya belum Baru-baru ini ya. Tapi baru tahu ini ya kalau harga Lombok naik ya. Sementara kebutuhan pokok lainnya hingga saat ini masih stabil. Warga berharap kondisi ini terus terjaga agar daya beli mereka tetap tinggi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Puluhan mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Samarinda yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa pecinta flora dan fauna tengah mengikuti pelatihan tentang advokasi dan aksi penyelamatan flora dan fauna. Kegiatan ini dianggap penting karena Kaltim tengah ramai mengeksploitasi lingkungan dan salah satunya adalah pembukaan lahan untuk pembangunan ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Para mahasiswa pecinta alam ini perlu diberi pengetahuan advokasi dan aksi lingkungan agar bisa menularkannya ke masyarakat atau sesama mahasiswa.
Ya, mereka meminta untuk mengisi soal advokasi dan aksi gitu ya. Jadi ini perencanaan advokasi itu apa saja, bagaimana strateginya, dan kemudian juga terkait manajemen aksi. Nah, itu yang diminta untuk saya bawakan menjadi materi hari ini. Baik, selama menyampaikan materi adakah kesulitan dari mahasiswa untuk mencerna atau bagaimana begitu? Tidak, karena mereka itu sebenarnya sangat tertarik dengan materi itu. Yang tadinya diskusinya atau pelatihan ini hanya 2 jam gitu ya, itu menjadi 4 jam. Itu kan menandakan mereka tertarik dan ingin mendalami banyak hal. Dari pelatihan ini, para mahasiswa memahami teknik memberikan pemahaman kepada warga dan sesama mahasiswa tentang manfaat menjaga kelestarian lingkungan. Ya, Maplopa itu adalah organisasi wadah penyayang flora dan fauna, Mbak. Serta biasanya kami mengangkat isu-isu lingkungan hidup. Mengenai pelatihan advokasi dan aksi ini, dari materi yang diberikan itu sebenarnya lebih bagaimana alur dari advokasi ini dari dasar pengumpulan analisis data, kampanye sampai akhirnya kita pengorganisiran dan aksi. Dari pelatihan singkat ini, para pecinta lingkungan berharap banyak kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga flora dan fauna. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Kesatuan Pengelola Hutan Lindung atau KPHL Batu Rook, Kabupaten Mahakam Ulu, mengajak petani di Long Apari dan Long Pahangai agar melindungi hutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menanam kopi karena perawatannya mudah dan nilai ekonomisnya tinggi. Agar para petani semakin tertarik, Dinas Kehutanan melalui KPHL Batu Rook memberikan pembinaan dengan menghadirkan narasumber yang memahami teknik menanam kopi, hingga menyalurkan bantuan peralatan mesin penggiling kopi, serta mesin pengemas bubuk dan biji kopi. Pertama, kami mendatangkan narasumber untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang sebenarnya mereka sudah mengetahui bagaimana cara membudidayakan kopi dan mengolahnya. Namun menurut hemat kami perlu adanya peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi mereka agar kopi yang ada sekarang bisa lebih ditingkatkan produksinya dan mereka pun dapat mengolahnya dengan cara yang lebih baik. Hal lain juga yang menjadi program kerja kami dalam membantu masyarakat di Longkriok yaitu memberikan bantuan alat berupa alat sangrai, kemudian alat pengemas kopi dan kemasan kopi kami bantu. Pastinya dalam bekerja KPHL Batu Rook memiliki target sebagai pembuktian kami bahwa keberadaan UPD KPHL Batu Rook bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kami ke depannya setelah kami secara all out mendampingi masyarakat dalam hal pembudidayaannya, pengolahannya, kami juga nanti akan membantu mereka dalam hal pemasarannya. Strategi yang diberikan KPHL Batu Rook ternyata menarik perhatian warga. Mereka yang awalnya tidak tertarik menanam kopi, kini beramai-ramai menanam kopi. Ya, kalau kita lihat dari mulai adanya KPHL Batu Rook yang ada di sini, ya kita umumnya masyarakat sudah antusias. Masyarakat antusias dalam pembudidayaan kopi dan sekarang ini sudah mulai pada mau bekerja kopi. Itu semangatnya luar biasa dan keberadaannya KPHL Batu Rook ini, khususnya kami dari anggota KTH Kaliwang Jaya. Semoga tetap berkelanjutan, ada bimbingan dari penyuluh supaya memperkuat kelompok tani kami, supaya kami betul-betul memahami tentang tani yang sebenarnya. Dan itu tidak bisa kami lakukan.
Saat ini sudah 19 kampung di Kabupaten Mahakam Ulu yang mengembangkan tanaman kopi dan juga kakao. Pengembangan tanaman yang masuk program perhutanan sosial ini dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, hutan hak, dan hutan adat untuk meningkatkan taraf hidup warga. Amir Hamzah dan Isman melaporkan dari Mahakam Ulu. Rumah kayu di Desa Kampung Intu Lingau, Kecamatan Nyuwatan, Kabupaten Kutai Barat ini adalah tempat tinggal kakak beradik Edi, 22 tahun, dan Eli, 14 tahun yang mengalami kelainan pertumbuhan. Kondisi ini menyebabkan keduanya hanya bisa terbaring lemah selama belasan tahun. Orang tua kakak beradik ini menyatakan sudah berbagai upaya dilakukan, namun akibat terbentur persoalan ekonomi, upaya tersebut tidak maksimal. Jangankan untuk membawa keduanya berobat, untuk tidur pun, kedua anaknya tersebut terpaksa hanya menggunakan tikar. Keduanya baru bisa menikmati kasur setelah mendapat bantuan dari Polres Kubar. Kalau tahun 2006 Ini sejak kecil nggak Pak? Iya, itu dari 2 tahun tengah. Sejak usia 2 tahun sudah mulai ada perubahan seperti ini ya Pak? Sampai sejauh ini Pak yang sudah dilakukan keluarga itu seperti apa aja Pak? Ya enggak begitulah, anak kena hidup yang ini udah, jadi enggak bisa lagi menjalani ibaratan perawat sudah. Seorang dokter yang memeriksa kondisi kakak beradik ini menyatakan keduanya mengalami kelainan mutasi genetik, yakni pertumbuhan tulang yang tidak sempurna. Langkah yang bisa dilakukan adalah memeriksakan kondisi mereka ke dokter spesialis. Jadi untuk kedua anak ini, kalau dari kondisinya itu mengalami kelainan mutasi genetik sedari lahir ya. Kemungkinan yang dialami itu osteogenesis imperfecta. Kalau untuk langkah-langkah selanjutnya ini yang bisa dilakukan apa aja nih dokter? Ya, untuk langkah selanjutnya sebaiknya dilakukan konsultasi ke dokter spesialis yang lebih ahli. Karena Edi sama Eli sudah di atas 14 tahun, kalau di Kutai Barat itu dibawa ke rumah sakit HIS nanti akan ditangani oleh dokter penyakit dalam. Kondisi memprihatinkan ini mendorong Kapolres Kutai Barat, AKBP Heri Rusyaman, membantu pengobatan kepada kakak beradik ini. Untuk langkah awal, Heri Rusyaman akan memeriksakan kondisi kesehatannya ke rumah sakit. Yang jelas Polres Kubar dengan adanya program pencegahan stunting melalui pemeriksaan ibu hamil maupun balita usia 3 tahun, kita tetap akan konsisten. Nah, kebetulan ada informasi di daerah desa Intu Lingau ada 2 anak yang mengalami stunting, tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan melalui dokter dan kepala petinggi juga situasionalnya yang ya mungkin kita prihatin lah. Oleh karena itu kita dari pihak Polres sedikit membantu. Salah satunya melakukan upaya pemeriksaan, setelah kedepannya pun nanti kita akan follow up untuk melakukan pemeriksaan secara general. Insya Allah kita akan bawa ke rumah sakit. Dalam kondisi yang serba terbatas, orang tua Edi dan Eli tetap berharap anaknya bisa disembuhkan dan bisa beraktivitas secara normal seperti orang lain. Amir Hamzah dan Isman melaporkan dari Kutai Barat.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.